Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Angga Hardiansyah, SGZ MSI, selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya perkenalkan, saya Arlita Oktavianti Fadilasiaan dengan NIM 207026080, program studi gizi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya rancang dengan judul hubungan pemberian makanan tambahan, pengetahuan kadar posyandu dan pola asuh ibu terhadap kejadian gizi kurang pada balita di Posyandu Anggrek Desa Andeling. Hal yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut adalah karena saat ini Indonesia mengalami berbagai permasalahan gizi, salah satunya adalah gizi kurang. Gizi kurang merupakan keadaan yang muncul akibat kekurangan ataupun ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dengan zat gizi yang diterima oleh tubuh. Permasalahan zat gizi ini sering terjadi pada usia-usia balita karena pada usia tersebut merupakan fase di mana pertumbuhan dan perkembangan berlangsung secara pesat dan cepat, sehingga sangat membutuhkan asupan gizi yang optimal. Namun, hal yang sering terjadi adalah asupan gizi yang diterima kurang optimal ataupun kurang, sehingga memunculkan permasalahan-permasalahan gizi seperti gizi kurang. Untuk prevalensi gizi kurang pada balita di Indonesia sendiri mencapai 13,8% pada tahun 2018, prevalensi gizi kurang di Jawa Tengah pada tahun 2016 terdapat 6,2%, dan prevalensi gizi kurang di Kabupaten Semarang mencapai 5,8%. Tentunya dengan angka tersebut, pemerintah tidak hanya diam saja, namun terdapat beberapa upaya pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut, yaitu adanya program Posyandu Balita sebagai tempat untuk pemantauan tumbuh kembang anak. Dan juga pada kegiatan Posyandu terdapat kegiatan pemberian makanan tambahan ataupun PMT yang diberikan kepada balita untuk menunjang kebutuhan gizi dari balitanya. Pada kegiatan ini terdapat kader Posyandu sebagai penanggung jawab terlaksananya kegiatan tersebut. Kader Posyandu akan menimbang, mengevaluasi, hingga menentukan makanan tambahan apa yang akan diberikan kepada balita pada Posyandu. Sehingga kader Posyandu yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai Posyandu dan juga gizi dipercaya menjadi salah satu kunci keberhasilan dari program tersebut. Selain dari upaya pemerintah, terdapat juga faktor yang dipercaya dapat mempengaruhi masalah tersebut, yaitu pola asuh ibu. Karena pada usia balita merupakan usia di mana anak belum bisa menentukan apa yang akan mereka lakukan dan apa yang akan mereka konsumsi, sehingga peranan orang tua di sini sangatlah penting. Sehingga diharapkan pola asuh yang baik akan berdampak baik juga kepada anaknya, sehingga tidak muncul permasalahan-permasalahan gizi seperti gizi kurang. Tujuan penelitian di sini tentu saja relevan dengan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana hubungan pemberian makanan tambahan terhadap kejadian gizi kurang pada balita di Posyandu Anggrek Desa Andeling. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana hubungan pengetahuan kanker Posyandu terhadap kejadian gizi kurang pada balita di Posyandu Anggrek Desa Andeling. Yang ketiga untuk mengetahui bagaimana hubungan pola asuh ibu terhadap kejadian gizi kurang pada balita di Posyandu Anggrek Desa Andeling. Dan yang keempat untuk mengetahui bagaimana hubungan pemberian makanan tambahan, pengetahuan kadar Posyandu dan pola asuh ibu terhadap kejadian gizi kurang pada balita di Posyandu Anggrek Desa Andeling. Teori-teori yang saya pakai di sini adalah yang pertama, makanan tambahan diberikan untuk menunjang kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan status gizi menjadi lebih baik karena makanan tambahan memiliki syarat harus kompleks menurut Hosang et al. 2017. Makanan tambahan yang diberikan kepada balita harus kompleks dan memuat seluruh zat gizi yang dibutuhkan oleh balita, terutama protein hewani dan juga protein nabati untuk menunjang tumbuh kembang balita. Yang kedua, pengetahuan kadar merupakan salah satu hal yang penting karena pengetahuan yang baik cenderung akan meningkatkan kualitas pengkajian mereka dalam menyimpulkan permasalahan, serta kadar adalah penggerak dari berlangsungnya Posyandu menurut Himawan 2020. Di sini kader Posyandu memiliki peranan yang sangat penting mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pasca Posyandu. Kader Posyandu juga memiliki peranan untuk menentukan makanan tambahan apa yang akan diberikan kepada balita saat Posyandu. Sehingga pengetahuan kader mengenai Posyandu dan juga gizi sangat diperlukan di sini. Yang ketiga, pola asuh ibu merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jika pola asuh yang diterapkan semakin baik, maka kemungkinan peningkatan status gizi balita juga akan semakin besar, menurut Sulaiman dan Basra 2020. Di sini saya juga diperkuat oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Yang pertama,
yaitu penelitian oleh Hosang et al. Tahun 2017 mengenai hubungan pemberian makanan tambahan terhadap perubahan status gizi anak balita gizi kurang di Kota Manado. Dan hasilnya adalah terdapat hubungan antara pemberian makanan tambahan terhadap perubahan status gizi balita tersebut. Hal yang membedakan dengan penelitian saya adalah pada penelitian di sini makanan tambahan telah ditentukan oleh peneliti dan terdapat intervensi langsung oleh peneliti selama 90 hari. Sedangkan penelitian saya hanya fokus terhadap bagaimana pemilihan makanan tambahannya dan bagaimana kandungannya serta hubungannya terhadap gizi kurang. Yang kedua, penelitian oleh Aris et al. 2023. Hubungan pengetahuan kadar posyandu dengan kejadian stunting pada balita 24 hingga 59 bulan. Dengan hasil terdapat hubungan juga antara pengetahuan kadar posyandu dengan kejadian stunting pada balita. Hal yang membedakan dengan penelitian saya adalah pada penelitian saya lebih fokus pada kejadian gizi kurang dan untuk pengetahuannya lebih fokus terhadap peranan kadar dalam posyandu serta gizinya. Yang ketiga, penelitian oleh Pratiwi et al. 2016, yaitu hubungan pola asuh ibu dengan status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Belimbing, Kota Padang. Dan hasilnya juga terdapat hubungan antara pola asuh ibu dengan status gizi balita. Hal yang membedakan dengan penelitian saya adalah pada penelitian saya lebih fokus pada pola asuh ibu dalam pemberian makan kepada anak. Selanjutnya terdapat kerangka teori dan kerangka konsep yang saya gunakan, yaitu yang pertama kerangka teori, di mana telah kita ketahui bahwa gizi kurang ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk faktor langsungnya seperti penyakit infeksi dan juga konsumsi makanan. Di sini pemberian makanan tambahan diharapkan dapat menunjang dari konsumsi makanannya sendiri. Dan juga terdapat faktor tidak langsung, yaitu pola asuh atau peranan orang tua yang dipengaruhi juga oleh beberapa faktor lagi, yaitu pendidikan, usia, dan juga pekerjaan. Dan juga terdapat akses pelayanan kesehatan di mana memuat ketersediaan layanan kesehatan pada suatu daerah tersebut dan juga bagaimana pelayanan kesehatannya. Di sini posyandu masuk dalam pelayanan kesehatan suatu daerah, di mana setelah saya paparkan juga di depan tadi bahwa keberhasilan ataupun kualitas dari posyandu dipengaruhi oleh pengetahuan kadar posyandunya sendiri yang dipengaruhi lagi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan, lingkungan, pengalaman, dan juga ekonomi. Selanjutnya, untuk kerangka konsep di sini lebih fokus kepada penelitian saya dengan judul saya, yaitu ingin mengetahui hubungan pemberian makanan tambahan, pengetahuan kadar posyandu, dan pola asuh ibu terhadap kejadian gizi kurang. Untuk metode penelitiannya, di sini saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan cross-seksional, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel independen dan juga variabel dependen melalui pengukuran yang dilakukan pada satu waktu tertentu secara bersamaan. Di sini saya turun lapangan langsung dan sumber data yang saya gunakan yaitu primer yang berasal dari pengukuran antropometri yang saya hitung sendiri dan juga terdapat perhitungan status gizi, perhitungan kandungan gizi makanan tambahan yang akan diberikan kepada balita, dan juga kuesioner mengenai pengetahuan kadar posyandu dan juga pola asuh ibu. Selanjutnya, populasinya sendiri di sini adalah balita dan ibu pada posyandu Anggrek di Sandelik yang terdiri dari 8 posyandu, serta seluruh kadar posyandu yang berjumlah 120 balita dengan ibu serta 40 kadar posyandu. Dan untuk sampelnya setelah dilakukan perhitungan, didapati 61 balita dan ibu serta 40 kadar posyandu. Untuk teknik yang saya gunakan, yaitu teknik sampling, cluster sampling, dengan membagi menjadi kelompok atau klaster di mana pada penelitian ini terdapat 8 posyandu sehingga penentuan sampling menentukan terlebih dahulu setiap posyandunya membutuhkan berapa sampel. Setelah itu menggunakan teknik konsekutif sampling, yaitu setelah mengetahui jumlah sampel yang dibutuhkan setiap posyandunya, sampel diambil secara berurutan berdasarkan urutan kedatangannya. Untuk analisis datanya sendiri, di sini saya menggunakan bantuan SPSS dalam mengolah datanya dengan uji bivariat maupun multivariat, dengan uji chi-square dan juga uji Spearman untuk mengetahui bagaimana hubungan antar variabel-variabelnya. Baik, mungkin itu saja presentasi proposal penelitian dari saya. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya dan juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan saya dalam memaparkan proposal penelitian yang telah saya rancang.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.